Setelah 1,5 tahun kembali. Setelah 1 tahun apa 1,5 tahun menikah. Oh. Akhirnya kenapa ya dulu memutuskan untuk menikah? Kenapa ya? Ya banyak lah yang dipertimbangkan akhirnya untuk kayak gue yakin deh sama lo gitu. Banyak yang dipertimbangin, tapi ya maksudnya sebelum yakin juga kan ada fasenya dulu kita dekat kayak gitu kan, dekat terus itu juga bukan jalannya juga nggak mulus-mulus aja. Nah, terus ya kenapa akhirnya memutuskan ya kayak udah ini waktunya kali ya, kayak udah gitu. Betul. Terus kayak dikasih tanda aja sama semesta asik. Kayak soalnya aku yakin sih sama hal kayak gitu ya, maksudnya kan kita udah berdoa terus juga minta dikasih yang baik juga, terus semestanya ngasih tandanya kayaknya emang orang yang lewat ini segala macam ya. Terus kayak tepat deh gitu. Gitu. Tapi kalau kamu sendiri oh yaudah deh, oke nih, berarti lamarannya gue terima itu ya nggak tahu, kayak tadi kamu bilang gitu, semesta ngasih tanda-tanda apa yang bikin yakin, karena kan insya Allah nikah kan seumur hidup gitu ya. Amin. Itu gimana tuh? Apa tanda-tanda yang itu kayak gitu-gitunya sih? Nah itu tandanya setiap orang kan beda-beda ya. Kalau ke aku apa ya, mungkin aku lihat dari tanggung jawabnya, terus mungkin ibadahnya, tanda-tanda yang kayak gitu-gitu sih. Terus juga selama dekat juga, maksudnya kalau marah juga nggak yang sampai gimana-gimana gitu loh. Jadi oh masih oke gitu. Terus juga dari lingkungan kamu juga kan, aku beberapa ada yang kenal. Terus mereka nggak ada yang kayak ngasih tanda jelek atau negatif tuh, enggak sih. Jadi semuanya support gitu. Jadi ya menurut aku itu tanda yang semesta kasih lewat itu ya, lewat yang tadi aku sebutin itu. Aku nggak tahu deh kalau kamu sendiri apakah merasakan hal yang sama atau apa yang kamu rasain sampai akhirnya kayak oh ya gue yakin deh mau nikah sama lo gitu misalnya. Kalau aku ya kayaknya belakangan ya 5 tahun terakhir dari pandemi itu aku udah yang nothing tulus aja apapun gitu ya. Jadi kayak ya udah mau arahnya dituntunnya ke sana ya ke sana, tuntunnya ke sini walaupun ya ada tetap ada rasa kayak yakin ya maju mundurnya tetap ada kayak gitu-gitu. Tapi nggak tahu ya, mungkin aku udah kayak ya udah deh nerima aja deh dari pandemi, karena kan udah jungkir balik ya segala macem kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya fasenya emang kayak gitu kan, pelan-pelan naik, pelan-pelan rezekinya ada, pelan-pelan jodohnya juga ada. Terus itu yang bikin kayaknya oke deh, kayaknya tahun ini harus disegerakan kayak gitu. Kalau punya ya beberapa juga kita sering ngobrol kan, sebelumnya juga udah ngobrol berkali-kali, terus udah ngarahnya ke sana. Terus mudah-mudahan juga orang tua juga udah cocok segala macam gitu. Tapi ya teman-teman juga pasti, kalau itu balik lagi ke aku secara pribadi, mungkin ya itu kali ya, kayak proses 5 tahun terakhir tuh ngajarin aku buat nerima, buat kayaknya ya udah deh, lo harus percaya dengan apa yang lo pilih, dengan apa yang lo ambil, dengan segala macam resikonya itu. Makanya di 2023 memutuskan untuk nikah juga kayaknya oke deh, kayaknya udah deh, kalau emang nggak sekarang ya mungkin mentalnya bakalan jauh lagi pada saat itu, kayak gitu sih kalau aku. Tapi emang part ini tuh apa ya, menurut aku magis juga sih. Karena maksudnya kayak aku ngeliatnya kita ditemuin lagi tuh pas udah dua-duanya siap gitu. Maksudnya kan kita juga karena kan udah dari lama banget kan, karena kebetulan satu kampus, terus ya senior, kamu kan senior aku juga, suka ketemu, tapi kita nggak pernah yang berinteraksi
sampai intens atau apa Iya. gitu-gitu loh. Jadi apa ya, kayak oh emang udah diaturnya sedemikian rupa gitu. Jadi sebelum ketemu pun udah belajar sama masa lalunya masing-masing gitu kan. Jadi oh ya udah emang ya mungkin emang tepatnya waktu yang baiknya tuh pas kita ketemu lagi di 21. 2021 apa 22 awal ya? Iya, Kayak 2022 awal gitu ya. 2022, iya. 2022 awal gitu. Saya perjalanannya kan juga nggak yang mulus-mulus banget gitu. Kalau emang mau ditarik ke belakang, aku juga cukup apa ya lama gitu untuk meyakini oh yaudah yuk kita jalan serius Iya, gitu iya. kan. Iya emang iya, karena mungkin kamu punya masalah di masa lalu, aku juga kayak gitu-gitu. Itu kan perlu diselesaikan, perlu disederhanakan. Misalkan kalaupun tidak selesai, kayaknya masalah-masalah di masa lalu emang kalau bisa disederhanakan gitu. Atau justru jangan-jangan dengan memilih menikah itu salah satu ikhtiarnya kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak setelah memutuskan untuk nikah kayaknya emang oh ya udah deh, mungkin gue harus berdamai dengan Masa lalu. Betul. dengan apa yang sudah gue lakukan, dengan kejadian-kejadian sebelumnya kayak gitu-gitu. Cuma iya ya emang kayaknya emang udah jalannya kayak emang udah jodohnya dan Emang lain ada jodohnya, sebagainya kayak jadi gitu. semuanya serba dimudahin sih Iya. walaupun mungkin ya ketika ketemu lagi itu nggak semulus itu, tapi ketika kita udah oh yaudah yuk bismillah kita jalan bareng-bareng untuk serius, itu jalannya jadi gampang, jadi mulus, walaupun ujiannya ada tapi nggak yang seberat itu, kita masih bisa lewatin bareng-bareng ya. Aku percaya sih apapun yang niat baik itu pasti dikasih kemudahan dan kelancaran juga. Kalau yang paling memorable apa? Kamu maksudnya yang menuju pernikahan apa sih yang paling kayak gitu juga nggak Menuju pernikahan. Enggak, sekarang kan konteksnya memutuskan nikah, kayaknya apa ya, kita juga nggak banyak berantem juga ya kita ya. Enggak, Kayak berantem nggak sih? ada beberapa kali, cuman maksudnya ya nggak lama gitu untuk diselesaikannya gitu. Jadi dan kayaknya nggak bisa lama-lama juga untuk berantem gitu sih. Jadi emang harus diselesain paling lama berapa hari ya? 2. Walaupun juga nggak melulu adu argumen gitu, tapi lebih kayak mood swing aja kan Kayak sebenarnya. sebel, kayak kesel, gue kesel sih sama lo kayak gitu-gitu. Ya itu sih wajar ya di hubungan gitu kan. Ya mungkin sampai sekarang sudah menikah pun Tetap ada sebel-sebelnya, ada kesel-keselnya juga gitu kan. Ya kadang aku juga bilang kalau aku kesel sama kamu, aku kayak gitu kan. Terus ya memang itu yang harus diutarain mungkin untuk supaya tidak dipendam kayak gitu. Kalau aku yang paling ketika memutuskan untuk nikah yang paling memorable apa ya? Selain kita makan ramen di Sudirman, Di Ben Hill. di Ben Hill, terus tapi apa ya? Oh yang ketemu ayah lah. Oh, yang ke rumah. Yang ke rumah ketemu. Aku baru balik dari Norway. Apa sih? Australia. Ya baru balik dari Sydney. Itu terus ngobrol terus kan karena tapi emang kita udah menjadwalkan ini lamaran di bulan Januari, nikahnya di Februari karena Maret tuh udah puasa kayak gitu-gitu sih. Jadi itu yang cukup membekas juga gitu. Mungkin nanti kita bisa cerita gimana aku melamar kamu gitu ya. dengan cara-cara itu segala macam. Mungkin nanti kalau pas lagi mau deket-deket Enif aja ceritanya gitu. Tapi kalau kamu apa yang paling memorable balik lagi? Iya, memutuskan untuk serius dan menikah itu menurut aku sangat memorable dan keputusannya sangat besar ya. Itu sih karena ya lo lepas dari orang tua, terus lo ngejalanin hidup lo sendiri sama. Nah untungnya aku milih kamu bukan stranger ya, kamu tuh bukan stranger di hidup aku gitu. Jadi
ya aku udah sedikit tahu gimana lingkungan gitu sih. Jadi menurut aku yang memorable sama mungkin ketika kita ngurusin nikahan ya, karena itu kan semuanya aku yang handle kan. Maksudnya aku nyari vendor, aku tinggal approach kamu ini gimana, setuju apa enggak, karena kan kamu nyerahin hampir 99% ke aku semua kan. Jadi itu menurut aku yang kayak paling seru, paling memorable. Terus enggak, itu kalau itu mah udah nikah pas memutuskan oke gue nikah sama lo gitu. Di praknya. Di praknya banyak ngobrolnya itu sih. Oke.